Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Rafiqah Majid. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan jalan urusannya, tetap semangat dan harus selalu bersyukur. Alhamdulillah, share aktivitas harian aku lagi ya teman-teman. Nah, di sini aku tuh lagi ngupas-ngupas rambutan. By the way, di sini tuh lagi musim rambutan ya teman-teman. Kalau di tempat kalian gimana nih? Lagi musim juga nggak? Dan karena lagi musim di sini tuh harganya jadi murah gitu ya. Kemarin itu aku beli di grup jual beli yang ada di perumahan sini. 1 kilonya itu harganya Rp5.000 ya teman-teman. Gimana nih menurut kalian? Itu tuh murah apa murah banget? Dan karena banyak banget 3 kilo, ini juga sebagian tuh udah aku makan ya sama pak suami. Nah, ini ceritanya tuh aku mau bikin asinan rambutan gitu ya teman-teman. Makanya di sini aku kupasin semua dan dapatnya segini, alhamdulillah. Nah, setelah dikupas ini aku tutup aja ya teman-teman, biar nggak dilalatin gitu. Karena biasa ya kalau misalkan banyak buah kayak gini tuh suka ada lalat gitu. Nah, di sini langsung aja aku tuh mau bikin buat kuah asinannya. Di sini aku pakai cabai merah galak sama pakai cabai merah keriting aja. Dan aku juga pakai jeruk nipis ya teman-teman. Nah, ini untuk cabenya aku blender aja, aku alusin tapi nggak halus banget ya teman-teman. By the way, di sini siapa nih yang suka sama asinan rambutan juga? Nah, kalau aku tuh suka banget ya teman-teman asinan rambutan atau asinan buah atau sayur kayak gitu. Pokoknya yang seger-seger gitu tuh aku suka. Dan biasanya tuh aku suka bikin sendiri gitu ya, karena biasanya itu kalau misalkan beli itu kayak tingkat kepedasannya tuh kayak kurang gitu loh teman-teman, gak sesuai sama lidah aku. Nah, kalau misalkan bikin sendiri tuh kan sesuai ya, tingkat kepedasannya, terus tingkat kemanisan dan keasinannya juga itu bisa disesuaikan ya sama lidah kita. Oke, untuk kuah asinannya sendiri itu juga mudah banget ya, cuma pakai cabe yang udah kita alusin, terus pakai gula. Di sini aku pakai gula pasir. Udah dimasukin ke dalam air ya teman-teman, tunggu sampai airnya mendidih. Cadangan kalau misalkan nggak ada jeruk itu biasanya aku pakai asam jawa ya teman-teman, itu juga seger banget, enak banget menurut aku. Nah, ini sambil nunggu airnya tuh mendidih mateng. Nah, ini aku tuh mau ini apa yang ngeglinding-glindingin jeruk nipis. Nah, kalau misalkan sebelum diperas jeruk nipisnya biasanya diglinding-glindingin kayak gini ya teman-teman, ditekan-tekan gitu biar nanti airnya tuh keluar gitu, jadi lebih banyak. Oke, next. Oh iya, tadi tuh aku lupa nggak ngasih garam. Di sini aku kasih garam sedikit ya. Jadi untuk kuahnya itu pakai cabe, terus pakai gula sama pakai sedikit garam, sedikit aja. Nah, ini aku tuh cicipin untuk rasanya, ternyata kurang manis dan rasanya tuh pedes banget. Pedesnya tuh pedes yang strong gitu teman-teman. Makanya di sini aku tambahin gula lagi. Nah, ini tadi tuh sempet aku masukin ke dalam kulkas gitu ya, rambutannya udah aku kupas-kupas. Nah, itu airnya udah mendidih, tapi aku tuh lagi ngirisin si jeruk nipis, jadi ya udah aku biarin aja. Sebenarnya itu udah matang ya teman-teman, kalau udah mendidih udah bisa dimatiin kompornya. Nah, karena aku tuh nanggung banget lagi ngambilin biji si jeruk ini, jadi aku biarin aja. Nah, untuk si jeruk ini nantinya kan buat dicampurin ke kuah asinan ya teman-teman. Jadi ini bijinya harus dibuang dulu biar nanti kuahnya itu nggak pahit. By the way, di sini cuacanya lagi panas banget ya teman-teman. Jadi pengennya tuh makan yang seger-seger gitu. Makanya aku tuh bikin asinan gitu, asinan rambutan. Nah, ini tuh di pagi hari gitu ya. Jadi nanti dimasukin ke dalam kulkas gitu biar seger, biar dingin dan bisa dimakan pas siang hari atau sore hari gitu. Masya Allah, ini tuh seger banget, enak banget. Dan ini aku cicipin lagi untuk kuahnya dan alhamdulillah udah pas. Nah, ini sebenarnya udah dingin ya teman-teman ya, nggak panas gitu untuk kuahnya. Udah aku diemin, udah dingin. Terus ini aku peras untuk jeruk nipisnya. Kalau misalkan nggak punya jeruk nipis bisa pakai asam jawa atau enggak juga bisa pakai lemon ya teman-teman. Tapi karena aku punyanya jeruk nipis ya udah aku pakai ini aja. Nah, kayak gini untuk airnya tuh aku saring biar biji cabenya tuh nggak ikut gitu ya, nggak ke bawah. Nah, kalau untuk kulit cabenya ini aku masukin aja ya teman-teman ke kuah, karena aku tuh suka kalau misalkan kuah asinan tuh ada kayak cabai-cabai gini, kayaknya tuh seger gitu ya, seger terus pedes gitu. Yang penting bijinya tuh udah aku buang, udah aku pisahin gitu. Nah, ini tinggal diaduk-aduk aja, terus masukin deh ke dalam kulkas. Nanti kalau misalkan udah dingin itu bisa dinikmatin. Nah, kayak gini
jadinya banyak banget, Masya Allah. Dan rasanya tuh seger banget dan cocok banget dimakan pas lagi siang-siang panas-panas kayak gini. Oke lanjut, ini tuh di malam harinya. Nah aku tuh kedatangan paket. Nah di sini tuh ada anak-anak juga ya teman-teman. Biasa kalau misalkan ada paket tuh mereka tuh excited banget gitu, pengen cepet-cepet dibuka. Anak-anak emang kayak gitu ya teman-teman ya, rasa keingintahuannya tuh tinggi gitu. Jadi kalau misalkan ada paket, ada kado kayak gitu, mereka tuh penasaran gitu, pengen cepet-cepet dibuka. Nah jadi kemarin itu ceritanya aku tuh order rak susun gitu, yang sempat viral gitu ya, muncul di banyak banget di beranda gitu. Akhirnya aku tuh kayak keracunan juga pengen beli. Sebenarnya ini juga bukan murni beli dari uang aku gitu ya teman-teman ya. Kemarin itu aku dapat voucher gitu dari Shopee Affiliate sebesar 50.000. Jadi aku beliin rak. Aku tuh nambah sekitar 6.000 gitu. Masya Allah. Alhamdulillah banget ya teman-teman ya, setiap minggu tuh dapat voucher 50.000 dan bisa dibeliin barang-barang apa aja yang udah direkomendasiin sama Shopee. Nah, ini aku keluarin dulu untuk semuanya. Nah, ini tuh warnanya putih ya teman-teman. Untuk pilihan warnanya tuh cuma ada dua, warna hitam dan warna putih. Dan di sini aku tuh beli yang warna putih ya teman-teman. Dan ini tuh yang 5 susun gitu. Nah ini ada anak-anak yang udah nggak sabar banget pengen bantuin nyusun raknya ini. Nah aku tuh sengaja beli rak ini buat naro mainan anak-anak ya teman-teman, kayak boneka gitu. Biasanya boneka itu kan aku taruh di kasur aja ya. Nggak boleh kalau misalkan aku tuh simpan di lemari gitu. Nah rencananya ini tuh mau aku buat tempat penyimpanan boneka. Jadi misalkan kalau mereka habis main boneka tuh bisa ditaruh lagi di rak gitu ya, nggak ngumpul jadi satu di kasur gitu, menuhin kasur. Dan karena pengambilan videonya ini tuh malam hari, jadi agak kayak kedip-kedip gitu. Ini tuh cahaya dari TV gitu ya teman-teman, karena kita tuh sambil nonton TV gitu, sambil nyalain TV, jadi cahayanya tuh kayak gini kedap-kedip. Semoga aja teman-teman tetap nyaman ya nonton video aku. Dan ini tuh pakai kamera depan ya teman-teman. Aku tuh jarang banget pakai kamera depan, biasanya pakai kamera belakang aja. Nah karena kamera depan aku tuh kalau misalkan dipakai di malam hari, di cahaya yang kurang gitu, agak blur gitu ya videonya. Tapi semoga aja teman-teman masih nyaman ya nonton video aku ini. Oke, ini udah mau selesai gitu, dan raknya tuh bagus banget ya teman-teman, menurut aku worth it. Harganya tuh 50 ribuan, dapat 5 susun, dan ini tuh ada rodanya gitu, bisa digeser-geser. Terus ada cantolannya juga, bisa buat nyantolin tas atau apa kayak gitu ya. Nah ini tuh kokoh gitu, terus warnanya juga putih, cantik. Buat teman-teman yang pengen juga raknya kayak aku ini, untuk link pembeliannya udah aku cantumin ya di description box paling atas. Nah checkoutnya di Shopee video aku aja ya teman-teman, biar kalian itu dapat gratis ongkir dan juga cashback. Pokoknya untuk perakitan rak ini pemasangannya tuh mudah banget, aku nggak perlu bantuan pak suami, ini aku sendiri juga bisa ya teman-teman, cuma dirangkai kayak gitu aja. Udah ada apa ya, panduannya juga kayak gini. Nah ini tuh cantik banget, bisa buat naruh buku, naruh mainan, bisa juga buat tempat bumbu dapur gitu ya teman-teman ya. Pokoknya ini rak multifungsi banget deh ya. Dan ini tuh rencananya mau aku taruh di kamar gitu, tapi untuk sementara aku taruh di situ dulu ya teman-teman, karena raknya tuh masih dipakai mainan gitu sama anak-anak. Oke, kali ini video aku tuh pendek aja ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan menghibur. Sampai jumpa ya di video-video aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.